Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa dan salah satu video yang sedang viral saat ini adalah mengenai penjelasan dari Bang Hotman Paris ya. Ada penjelasan di situ Bang Hotman menjelaskan tentang pasal 100 ayat 1 Undang-Undang KUHP yang di sini disebutkan bahwa hakim bisa menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun dengan mempertimbangkan ada 3 hal, beberapa poin. Tapi sebenarnya apakah ini ada hubungannya dengan kasus Sambo pada saat dia diputuskan divonis dengan hukuman mati? Apakah itu bisa berlaku untuk Sambo juga? Kita coba simak dulu teman-teman pembahasannya lebih detail agar kita ngerti ya pasal ini kapan diberlakukannya dan apa yang diperdebatkan dari Bang Hotman. Kita coba simak dulu secara utuh ini yang disampaikan Hotman Paris tentang pasal yang undang-undang yang baru aja dibuat oleh anggota DPR RI. Kita coba cek bersama-sama. Makin setiap pasal saya baca di KUH pidana yang baru ini, gue pusing nalar hukumnya di mana ini orang-orang yang buat undang-undang. Ini pasal 100 nih. Oke, coba. Pasal 100 disebutkan seseorang terdakwa yang dijatuhkan hukuman mati nggak bisa langsung dihukum mati, harus dikasih kesempatan 10 tahun. Kesempatan 10 tahun, apakah dia berubah berkelakuan baik? Ya, nanti bakal mahal deh surat keterangan kelakuan baik oleh kepala lapas penjara. Oke. Jadi yang dipermasalahkan sama Hotman Paris adalah mengenai undang-undang terbaru di pasal 100 ayat 1 KUHP yang disebutkan bahwa untuk seseorang yang sudah diberikan hukuman mati itu harus diberikan waktu selama 10 tahun untuk dilakukan eksekusinya. Hotman Paris mengkritik sangat kuat, terus ngapain ada hukuman mati kalau seperti itu? Oke, apalagi konteksnya di Indonesia, hukum itu kan sepertinya hanya tajam ke bawah ya, ke atas tumpul gitu. Ya, sebagian orang berprasangka seperti itu, walaupun dengan kasus Sambo yang viralnya luar biasa, kita sedikit mulai teryakinkan bahwa keadilan di Indonesia itu masih ada ya. Dihukum mati, orang berapapun akan mau mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari kepala lapas penjara. Jadi apa artinya gitu loh? Apa artinya? Sudah divonis sampai pegang hukuman mati, tapi tidak boleh dihukum mati. Harus menunggu 10 tahun untuk melihat apakah mental orang ini berubah menjadi kelakuan baik. Ya, di penjara. Aku kalau ngelihat ya, kenapa kok DPR membuat aturan seperti ini, undang-undang yang baru ini teman-teman? Apakah karena mereka juga melihat bahwa hakim, ya memang hakim bukanlah Tuhan, nggak ada yang sempurna gitu. Tapi kan apakah ini sebuah simbol bahwa karena hukum di Indonesia itu ibarat kata adalah transaksional begitu. Banyak yang tidak kredibel. Takutnya yang diputuskan itu untuk mati seseorang itu adalah hukum yang ada dugaan-dugaan manipulasi, makanya diberikan kesempatan sampai layer terakhirnya pun setelah ada putusan jaraknya adalah 10 tahun dan dari lapas nanti Kalapas yang bisa merekomendasikan apakah terdakwa tersebut layak untuk diberikan pengampunan, yaitu adalah dengan memberikan surat kelakuan baik. Artinya ditambah lagi nih possibility untuk bebasnya. Karena kan untuk yang bisa memberikan pengampunan itu adalah dari gerasi ya, surat kepada presiden untuk menghapuskan hukuman mati terhadap terdakwa. Ini kritisi dari Bang Hotman ini karena nggak masuk akal juga. Ngapain ada hukuman mati kalau ujung-ujungnya dijegal juga dengan hal seperti ini. Kayaknya di Indonesia tuh nggak sulit kok mendapatkan surat kelakuan baik. Sulit nggak sih kira-kira? Asalkan ada dugaannya, fulus-fulus berkeliaran di luar sana, itu bukan hal yang sulit untuk mendapatkan surat kelakuan baik. Iya, yang menentukan kelakuan baik kan kepala lapas. Iya, betul itu. Surat keterangan kelakuan baik nanti pasti surat paling mahal harganya di dunia. Banget. Orang akan mempertaruhkan apapun agar mendapatkan surat keterangan kelakuan baik. Iyalah di Indonesia gitu loh. I mean, I'm not judging, tapi ada rencana melamar jadi kepala lapas penjara. Sama juga seperti remisi perkara korupsi. ya, Jaksa Pinangki ya. 2/3 ya, Pak? Masih ingat tuh. Kalau 2/3 masa tahanan udah bisa keluar kalau ada surat keterangan kelakuan baik juga. Iya, itu mantan Jaksa Pinangki juga seperti itu. Menjadi jabatan yang sangat prestisius dan sangat bergengsi. Aneh ya? Dan hukuman mati.
Tapi sebenarnya gini teman-teman, ngomongin soal hukuman mati memang di beberapa negara maju kayak di mana ya, kayak di Australia, sebagian state juga di Amerika, mereka menghapuskan hukuman mati tersebut, digantinya adalah dengan hukuman seumur hidup. Ini katanya bertentangan dengan hak asasi manusia. Tetapi aku nggak usah mendebatkan ke sana, cuman aku menjabarkan apa yang dibicarakan oleh Hotman Paris ini teman-teman. Harus nunggu 10 tahun agar bisa dieksekusi. Dan kalau selama 10 tahun dapat surat keterangan kelakuan baik, maka hukuman matinya tidak boleh dilaksanakan. Undang-undang siapa sih yang bikin ini? Yang bikin ini pasti bukan praktisi hukum. Oke. Banyak kan dosen sepertinya. Oke, Bang Hotman, ini aku juga dosen kan ya. Hotman Paris bilang, kayaknya yang buat undang-undang ini bukan praktisi, tapi kebanyakan dosen. Mungkin karena kalau dosen itu lebih menggunakan rasa kemanusiaan gitu. Apakah seperti itu maksudnya? Yang bikin ini banyak kan profesor atau dosen. Bukan praktisi hukum yang benar-benar ahli dalam praktek. Bapak Jokowi segera batalkan undang-undang ini. Oke, jadi Hotman Paris meminta Pak Jokowi untuk membatalkan undang-undang ini. Sebenarnya gini teman-teman, kalau kalian hubungkan dengan Sambo, ini nggak usah khawatir karena kalau ini kan baru pasal pasal 100 ayat 1 ini itu baru bisa dijalankan ada waktunya itu 4 tahun loh. Jadi 4 tahun setelah ini disahkan, baru ini bisa dipakai. Jadi artinya untuk kasus Sambo ini, dia tetap nggak akan menunggu 10 tahun untuk dieksekusi. Kalau sudah selesai proses persidangannya, bandingnya sudah selesai, semuanya bisa langsung dieksekusi. Jadi nggak usah khawatir untuk kasusnya Verdi Sambo, karena ini masih belum berlaku. Tetapi ini adalah kritisi untuk secara keseluruhan ya, karena kalau memang di Indonesia tidak ada hukuman mati, udah dihapuskan aja. Tapi kok masih ada seperti ini, karena kalau peluang yang kayak gini dengan mengandalkan kalapasnya, ya kita bisa melihat lah ya kualitas sebagian ya kalapas di Indonesia kan, misalnya kayak dulu aku sempat lihat waktu di Indonesia tuh ada liputannya Mata Najwa ya, yang operasi kayak lapas-lapas yang ada kayak bintang hotel 5 di dalamnya, itu kan tidak mungkin kalau kalapasnya tidak mengetahui. Nah kita kembali lagi mengenai pasal ini ya. KUHP yang tadi aku sebutkan baru mengatur bahwa terpidana hukuman mati tidak bisa langsung dieksekusi, jaraknya percobaannya adalah 10 tahun. Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada pasal ayat 1 harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Beberapa syaratnya sih kalau aku lihat di sini ya menurut aku ya panjang lah, nggak kalau perbuatan Sambo dia langsung aja. Kalau perbuatannya Sambo ini belum bisa, nggak termasuk dalam pasal yang baru ini teman-teman, jadi sebenarnya aman-aman aja. Tapi yang dikritisi oleh Hotman Paris ini adalah untuk secara keseluruhan begitu. Karena kan kalau aku lihat dari Sambo ini ya suka nggak suka nanti di tahapan akhirnya adalah di tahapan banding ya. Kalau nanti di bandingnya dia kalah atau ditolak, ya sudah langsung ditunggu adalah eksekusi. Kalau nggak salah ya waktu kasus narkobanya Budiman siapa gitu kan ya, yang narkoba itu juga dieksekusi jaraknya sekitar berapa tahun juga. Nah Verdi Sambo juga kemungkinan besar ya antara setahun atau 2 tahun untuk jarak eksekusinya. Tapi menurut aku sih, apakah kalian termasuk yang setuju dengan hukuman mati di Indonesia atau tidak? Bagi aku pribadi, aku setuju dengan hukuman mati di Indonesia. Terutama kalau untuk kasusnya Verdi Sambo ini, dia tidak hanya membunuh Joshua aja teman-teman, tapi kan juga 95 anggota Polri yang terkena obstruction of justice, ditambah lagi KM, Ricky Rizal, Baradae, itu juga menjadi orang-orang yang terdampak dari kelakuannya Verdi Sambo. Ditambah lagi dengan lembaga hukum di Indonesia, misalnya dari kepolisian, banyak masyarakat yang meragukan kredibilitas dan juga kinerja Polri gara-gara perilakunya Verdi Sambo. Verdi Sambo juga sudah menyampaikan dalam persidangannya, dia mengatakan bahwa selama dia menjabat sebagai anggota Polri, ada banyak prestasi yang telah dia lakukan. Misalnya telah melakukan penyitaan ke berapa ton narkoba, kemudian melakukan penangkapan di sejumlah kasus-kasus besar di Indonesia, menyelamatkan juga misalnya kayak trafficking, perdagangan manusia juga ada kasusnya. Tapi kan alangkah kita nggak fair ya kalau hanya melihat prestasi seseorang lantas kita mengexcuse dia boleh melakukan hal yang sebegitu destruktifnya seperti ini. Kuasa hukum Verdi Sambo dengan tegas mengatakan bahwa Verdi Sambo ini dikatakan kesannya kayak seseorang penjahat yang luar biasa melakukan hal yang amazing gitu, kayak penjahat teroris. Katanya
itu tidak masuk akal memberikan hukuman mati ke dia. Tetapi yang dilakukan Verdi Sambo, suka tidak suka memang sebegitu dahsyatnya, masyarakat begitu chaos, begitu gaduh, yang dikorbankan nggak cuma 1-2 orang, lembaga gitu loh. Anggota Polri itu ada 400 ribuan orang di Indonesia, termasuk yang anggota Polri-nya dan juga stafnya, itu kan juga terdampak dari sini. Luar biasa. Kalau dia tidak mendapatkan hukuman maksimal, bagi aku efek jera untuk masyarakat Indonesia itu nggak ada lagi gitu. Dan hakim pun sudah memvonis, ya sudah kita hargai tersebut. Apapun yang dikatakan dari kuasa hukumnya adalah hal yang wajar, karena mereka bekerja juga di bawah undang-undang, dan terdakwa walaupun salah juga masih boleh dibela. Dan kembali lagi mengenai video viral ini tentang Bang Hotman Paris, tentang pasal 100 ayat 1, yang ini adalah untuk jarak sebelum terjadinya eksekusi adalah 10 tahun. Ini berlaku kalau kasusnya terjadi di tahun sekarang 2013, berarti 2016 lah itu baru bisa berlaku. Dan Verdi Sambo kan putusnya di 2026. Ini kan putusannya di 2023, jadi tidak bisa diikutkan ke hal tersebut. Karena kalau ada pasal baru di undang-undang itu nggak otomatis langsung bisa teraplikasikan. Itu ada jeda waktu untuk sosialisasi, dan biasanya sosialisasinya adalah 3-4 tahun, teman-teman. Jadi aman buat kalian yang memang ingin melihat Verdi Sambo dihukum mati. Itu yang bisa menyelamatkan hanyalah satu hal, ada dua. Pertama adalah gerasi, permohonan pengampunan ke presiden. Yang kedua adalah pada saat banding nanti, kalau dia berhasil, bisa diturunkan hukumannya seperti itu. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Asmara. Dan terakhir, teman-teman, please juga aku baru buat TikTok di Analisa Anjasa Asmara, juga follow akun TikTok tersebut. Sampai jumpa.